Mantan Kadif Propam Polri yang juga merupakan terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Verdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini. Jaksa menilai Sambo terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain. Dan untuk membahasnya, pemirsa kita sudah bergabung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2011-2015, Halius Hosen, melalui sambungan telekonferensi. Selamat sore, Pak Halius. Selamat sore. Ya, Pak Halius, ini bagaimana menurut Anda tuntutan penjara seumur hidup terhadap Verdi Sambo? Apakah ini sudah tepat atau seperti apa, Pak? Bila mana kita lihat, kita simak secara cermat sidang demi sidang, saksi demi saksi, alat bukti demi alat bukti yang ditampilkan oleh jaksa maupun pengacara, maka saya kira seumur hidup adalah satu tuntutan yang pas, gitu ya. Karena bagaimana perencanaan itu dilakukan jelas nyata, gitu. Bagaimana kemudian terdakwa di persidangan berbelit-belit, gitu ya. Ini juga akan menjadi pertimbangan bagi hakim bahwa terdakwa tidak jujur dalam menghadapi persidangan, berusaha dengan maksimum dengan segala macam dalih untuk bisa berkilah, untuk bisa lepas daripada tuntutan hukum. Tetapi kita lihat sendiri dalam perkembangannya. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dan juga oleh terdakwa yang akhirnya berbalik menjadi bumerang gitu kepada terdakwa. Berbalik menjadi terlihatnya satu kebohongan yang dirangkai oleh terdakwa. Dan kita juga melihat ada saksi-saksi yang dominan dalam perkara ini, ya, yang kita lihat juga menyampaikan keterangan saksi yang membuat hakim sampai harus marah, gitu ya. Membuat semua kita yang mendengarnya juga merasa ini sesuatu dagelan, ya. Dan ini juga berpengaruh, gitu, beresiko kepada terdakwa itu sendiri, karena tidak mungkin saksi ini bisa menyampaikan kebohongan, dalih-dalihnya tanpa ada yang ngatur, gitu, tanpa ada yang bikin skenario-nya, begitu. Nah, ini barangkali tuntutan hari ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang adil untuk terdakwa FS, ya, seumur hidup sebagai ganjaran terhadap perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan yang dicari-cari, dengan alasan yang tidak masuk di akal. Saya lihat contohnya, ya, kalau benar ada motif yang benar, dia tidak perlu rekayasa tempat kejadian, tidak perlu tembak sana tembak sini, tidak perlu rekayasa saksi-saksi kalau benar-benar dia terpanggil untuk membela kehormatan, gitu. Tapi inilah faktanya, ya, kita lihat sendiri di dalam persidangan, dan tentu kita akan menunggu putusan dari majelis hakim nanti. Pak Halius, ini kalau kita lihat bahwa Anda setuju, Anda sepertinya sependapat begitu ya dengan hukuman seumur hidup begitu. Nah, ini mungkin masih banyak orang yang tidak atau yang kurang paham begitu ya terkait dengan tuntutan seumur hidup. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Halius soal tuntutan seumur hidup ini seperti apa? Apakah seumur misalnya 56 tahun usianya dia atau dipenjara sampai dia meninggal, itu seperti apa Pak Halius? Seumur hidup ya selama dia hidup sampai akhir hayat, gitu. Oke, sampai dia meninggal begitu ya, Pak, Itu ya? pun seumur hidup, ya, tidak ada remisi kepada yang bersangkutan. Namanya seumur hidup. Kalau misalnya dia dihukum 20 tahun penjara, itu ada remisi, ada pengurangan. Tetapi kalau seumur hidup ya tetap di penjara seumur hidupnya. Dia baru berakhir setelah dia di akhir hayatnya nanti, gitu. Baik. Berarti selanjutnya Anda setuju dengan kesimpulan jaksa Pak Halius, Verdi Sambo dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua? Di samping setuju, jaksa sudah membuat rumusan yang tepat, gitu ya, dengan rasa keadilan yang pas, gitu ya, terhadap terdakwa, gitu, sebagai orang yang merekayasa, sebagai intelektual dader dari peristiwa pidana ini terjadi. Marilah kita simak, ya, dengan cermat, ya, persidangan ini demi persidangan ini. Kadang-kadang membuat kita menjadi bertanya-tanya dalam hati kita. Apakah benar timbul keraguan kita dengan
sistematisnya mereka merekayasa gitu. Dengan sistematisnya mereka menampilkan para saksi gitu. Malah saya mendengar dari pengacara berkali-kali menantang pengacara yang lain untuk membuktikan. Ini sesuatu juga yang saya lihat tidak benar ya. Tidak ada istilah pengacara menantang jaksa, pengacara menantang pengacara yang lain. Karena kita di dalam persidangan itu sama-sama satu tujuan untuk mencari keadilan, menetapkan seseorang pada porsi yang benar. Kan tidak sembarangan orang dituntut seumur hidup. Manusiawi kalau kita berpikir 2-3 kali untuk menetapkan orang dituntut seumur hidup. Nah inilah barangkali yang fakta hukum dan fakta-fakta sosial yang kita lihat selama persidangan ini. Pak Halius, tadi usai persidangan kuasa hukum Verdi Sambo Rasa Malari Tonang ini menyoroti soal konstruksi pembunuhan berencana yang dituduhkan ke kliennya. Nah menurut Anda ini akan menjadi siasat Sambo untuk meringankan hukumannya Pak Halius atau bagaimana? Konstruksinya sudah jelas kok. Konstruksi awal itu tembak-menembak. Itu kan yang dibangun persepsinya oleh terdakwa. Ada tembak-menembak, ada upaya bela diri. Tapi setelah dalam perjalanan berikutnya ternyata kan bukan. Dia ditembak. Bayangkan orang ditembak dalam jarak 1 meter, 2 meter itu. Ini yang saya kira luar biasa gitu. Disaksikan sendiri. Ini anak almarhum juga bukan orang yang tidak pernah berjasa kepada keluarga gitu. Bukan orang yang tidak pernah berbuat baik kepada keluarga gitu. Dan sebagai ajudan artinya juga semua pihak di sini terutama FS dan Bu PC sudah mempercayainya dan mempercayai orang itu tidak bisa serta-merta, tetapi ada perjalanan progres maka dia menjadi terpercaya gitu. Kan sedih kan? Dia bisa jadi ART, bisa jadi ajudan, bisa jadi sopir, bisa jadi pengawal dalam perjalanan waktu yang begitu panjang gitu. Tapi inilah saya sampai hari ini masih tertanya-tanya dalam diri saya, ini sebetulnya apa sih di belakang ini semua? Kalau dikatakan ini pelecehan seksual, mana buktinya? Orang dituduh melecehkan seksual, apalagi perkosaan, harus ada bukti loh. Dan ternyata sudah di SP3. Dan kalau itu tidak ada buktinya, terus apa? Kita kan tidak bisa. Jadi alibi yang dikemukakan oleh FS, dia melakukan pembunuhan yang begitu brutal itu adalah karena dia membela kehormatan terhadap keluarganya yang dilecehkan. Dilecehkan seperti apa? Kita tidak pernah melihat satu alat bukti yang tampil di persidangan selain daripada orang omong, lihat itu dan segala macamnya. Ya, sehingga ya, kita Pak, ya? bertanya-tanya sebetulnya. Patut kita ini bertanya-tanya sebetulnya apa sih motifnya ini gitu Pak. Baik. Kalau saya mengatakan motifnya itu ya ini sebagai alibi. Motifnya itu alibi gitu. Alibi yang dibangun oleh terdakwa yang sudah dipersiapkan barangkali sebelum perkara ini meledak. Kan kita tahu kan perkara ini baru heboh itu setelah sekian hari kan. Ini kan juga luar biasa. Luar biasa itu kan. Setelah sekian hari. Dan ternyata Kapolresnya jadi korban yang ikut merekayasa. Ini bagian penting daripada perjalanan perkara ini yang saya lihat ya. Menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Tidak ada di mata meja hijau yang bisa bersembunyi dari kejahatan yang dilakukan. Baik. Terima kasih Pak Halius sudah bergabung bersama kami di Berita 1 sore hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali Pak Halius.